Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri Diki Kurniawan, kemudian ada Edison Bintang, Alex Hermawan, Ingot Marama, Tanoji Sokihulu, Iqbal Fajar, serta Aldi Pratama. Di sini judul presentasi kami yaitu tentang peraturan dan regulasi IT atau transaksi elektronik. Apakah undang-undang IT itu? Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan Undang-Undang IT adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang dapat merugikan kepentingan Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang IT yaitu informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari kutipan di atas kita bisa dapat ambil 3 makna, yaitu yang pertama, informasi elektronik adalah satu atau data sekumpulan data elektronik. 2. Informasi elektronik memiliki wujud. 3. Informasi elektronik memiliki arti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Keamanan IT telah disinggung pada beberapa pasal dalam Undang-Undang IT, diantaranya 1. Pasal 12 ayat 1. Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang dimaknakannya. Contoh pengamanan tanda tangan elektronik: A. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak memiliki wewenang. B. Penandatanganan harus menerapkan prinsip kewaspadaan untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data pembuatan tanda tangan elektronik. Namun, tidak semua tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait pada tanda tangan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam bahasa penandatangan pada suatu proses penandatanganan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. 2. Pasal 15 ayat 1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dari kedua pasal tersebut, jelas UU ITE mewajibkan sistem elektronik yang diselenggarakan termasuk pengguna tanda tangan elektronik berlangsung dengan aman. Namun pada kenyataannya, masih banyak transaksi elektronik yang berlangsung tidak menggunakan sistem elektronik yang aman. Oleh karena itu, ketika dalam suatu perkara di pengadilan yang terkait pelanggaran berupa pengerusakan informasi, data atau dokumen elektronik serta sistem elektronik seperti tertuang dalam pasal 30 sampai 33 dan pasal 35. Nama saya Alex Hermawan. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Apakah sebenarnya kejahatan ITE itu sehingga sangat merugikan bagi para pengguna? Dalam UU ITE, kejahatan saya menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Pada kelompok ini ada 7 jenis kejahatan, antara lain yang pertama meretas atau hacking, tertera pada UU ITE pasal 30. Yang kedua intersepsi legal, tertera pada UU ITE pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Yang kedua mengotori atau defacing,
tertera pada UU ITE pasal 32. Yang keempat, pencurian elektronik tertera pada pasal 32 ayat 2. Yang kelima, interferensi tertera pada pasal 33. Yang keenam, memfasilitasi tindak pidana terlarang tertera pada UU ITE pasal 34. Dan yang terakhir, pencurian identitas tertera pada pasal 35. Dan kelompok kedua adalah konten ilegal dengan menggunakan internet, komputer, dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan. Pada kelompoknya ada 7 jenis kejahatan. Yang pertama, pornografi tertera pada UU ITE pasal 27 ayat 1. Yang kedua, judi tertera pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, fitnah tertera pada pasal 27 ayat 3. Yang keempat, pemerasan tertera pada pasal 27 ayat 4. Yang kelima, tipuan yang membahayakan konsumen tertera pada pasal 28 ayat 1. Yang keenam, ujaran kebencian tertera pada pasal 28 ayat 2. Dan yang terakhir, ancaman kekerasan terhadap orang lain tertera pada pasal 29. Ingin melanjutkan pembacaan slide dari kelompok 5. Kasus mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE juga membuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang termuat di pasal 27 sampai 37, sedangkan ketentuan pidana di pasal 45 sampai 52. Pidana dapat berupa hukuman pidana penjara atau denda. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Contoh kasus 1. Pencemaran nama baik seorang musisi dengan inisial AD terjerat pasal 23 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, yang dimana AD membuat sebuah konten video yang berisi kata idiot yang dianggap sebagai melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat AD menginap. 2. Pornografi. Salah satu vokalis band terkenal di Indonesia juga pernah terjerat UU pornografi setelah dia merekam video porno yang melibatkan dirinya dan 2 artis perempuan lainnya. Akibatnya dia kemudian dijatuhkan hukuman selama 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta. 3. Kasus BY. Pada tahun 2016 BY didakwa karena telah mengunggah video pidato dari seorang pejabat. Di video tersebut BY mengubah atau mengurangi atau memotong transkrip video tersebut dari transkrip aslinya, sehingga BY divonis selama 1,5 tahun penjara. Selanjutnya akan dibacakan kawan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kesimpulan dari pokok pembahasan kami. Pada pasal 1 UU IT mencantumkan beberapa definisi informasi elektronik. Berikut bunyi dari pasal 1 UU IT. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data intelijen atau ADA. Surat elektronik atau electronical, telegram, telex, teleskop atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maka dalam penggunaan teknologi informasi harus sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan yang ada. Kesalahan yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja tetap akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan UU IT ini diharapkan akan
memperamankan setiap kegiatan yang dilakukan secara online dan dilindungi hak dari seluruh pengguna IT. Baik, itu saja kesimpulan dari hasil makalah kami. Saya ucapkan terima kasih.